Assalamualaikum, kembali lagi di Patrick Sancang TV. Jangan lupa di subscribe and di like ya. Mari kita majukan dunia pendidikan Indonesia. Thank you, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Bapak akan menerangkan mengenai hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Bagaimana cara menentukannya? Silakan perhatikan. Semoga kalian sehat selalu, tetap semangat walaupun pembelajaran tetap daring ya. Menentukan hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Seperti apa sudut pusat? Sudut pusat itu sudut yang berasal dari titik pusat. Ya, ini titik pusat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar titik pusat. Sudut pusat itu dia berasal dari titik pusat. Misalkan Bapak buat jari-jari, Bapak buat jari-jari. Ini diberi nama A, ini O, ini B. Maka sudut AOB itu adalah sudut pusat. Ya, sudut pusat itu ada yang minor, ada yang mayor, yang besar, yang kecil dengan yang besar. Nah, sudut pusat itu menghadap sebuah busur. Kalau sudut pusat minor ini menghadap busur AB yang minor. Kalau sudut pusat yang ini yang di belakang itu menghadap busur AB yang besar, yang mayor. Nah, itu sudut pusat. Jangan lupa subscribe dan jempolnya ya. Sekarang, apa yang dimaksud dengan sudut keliling? Sudut keliling. Sudut keliling itu adalah sudut yang dihasilkan dari busur lingkaran. Ini busur ya. Busur itu garis yang melengkung pada lingkaran. Misalkan Bapak buat garis dari sini ke busur, kemudian buat lagi garis. Nah, Bapak beri nama ini C, ini D, ini E. Maka CDE ini adalah sudut keliling. Ya, paham? Jadi yang mana yang disebut sudut pusat berasal dari titik pusat, yang mana yang disebut sudut keliling berasal dari keliling lingkaran alias busur dari lingkaran. Paham ya? Sudut pusat, sudut keliling. Kapan sudut pusat dan sudut keliling itu memiliki hubungan? Nah, sudut pusat dan sudut keliling berhubungan itu ketika menghadap busur yang sama. Busur yang sama. Nah, ini ya, menghadap busur yang sama. Jadi kalau sudut pusat dan sudut keliling itu menghadap busur yang sama, maka dia berhubungan. Ya, berhubungan. Apa nama hubungannya? Nah, nama hubungannya sudut pusat itu adalah 2 kalinya dari sudut keliling. Nah, ya, sudut pusat 2 kalinya dari sudut keliling. Perhatikan, nih, Bapak punya sudut pusat AOB. Ya, sudut pusat AOB. Bapak buat lagi sudut keliling. Ini diberi nama C, ACB. Ini AOB, ini ACB. AOB, sudut AOB itu menghadap busur apa? Busur AB. Ya, busur AB ya, menghadap busur AB. Nah, ACB, ini ACB menghadap busur apa? Busur AB juga. Sudut ACB menghadap busur AB. Jadi AOB, AB, ACB, AB. Jadi lihat ini kaki sudutnya AB, AB.
Oh, berarti sama-sama menghadap busur yang sama. Nah, ketika dia menghadap busur yang sama, maka dia akan berhubungan. Berhubungan apa? Sudut pusat itu 2 kalinya dari sudut keliling. Ya, kalau sudut pusatnya itu 150 derajat, berapa sudut keliling? 2 kalinya ya. Berarti sudut pusat lebih besar. Ini lebih besar. Berarti kalau ini sudut pusat 150, sudut keliling 75 derajat. Kalau sudut pusat 100, maka sudut keliling 50 derajat. Kalau 50 derajat sudut pusat, maka sudut keliling berapa? 25 derajat. Ya, itu. Jadi perhatikan ini hubungannya. Sudut pusat itu 2 kali dari sudut keliling. Jadi dia berhubungan ketika apa? Menghadap busur yang sama. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal berikut ya, supaya kalian paham. Contoh soal ya. Bapak misalkan memiliki lingkaran yang sudut pusatnya adalah COD, itu dengan sudut keliling memiliki 2. Yang pertama CED, yang kedua CFD. Nih perhatikan, jika sudut COD itu adalah 60 derajat, tentukan sudut CED dan sudut CFD. Nah, perhatikan ya, COD busurnya CD, sama ya? Sama. Nah, CED itu sama-sama CD, sama-sama busur CD. Berarti kalau ini 60, maka ini berapa? Iya, setengahnya ya. Berapa? 30 derajat. Kalau ini 60, ini juga sama. CFD itu menghadap apa? Busur CD. Maka CFD juga sama, dia berhubungan. Kalau ini 60, maka ini setengahnya. Berapa? 30 derajat. Jadi mudah kan? Ya. Jadi kalau dia menghadap busur yang sama, maka dia berhubungan. Berlaku hubungannya. Sudut pusat itu 2 kali lebih besar daripada sudut keliling. Nah, kalau gambarnya seperti ini. Lihat. Tuh. Ini AOB. Ini CDB. Lihat, sudut pusat ini busurnya AB. Ya, betul. Sekarang CDB sudut AOB itu busurnya AB ya, busurnya AB. CDB sudut CDB itu busurnya CB, busur CB. Sama nggak? Beda ya. Jadi ketika beda, maka ini dinyatakan tidak berhubungan. Ya, tidak berhubungan. Jadi yang namanya berhubungan berarti dia harus apa? Harus menghadap busur yang sama. Oke. Selanjutnya. Nah, sekarang segi 4 tali busur. Ya. Apa itu segi 4 tali busur? Jika ada lingkaran, di dalamnya ada sudut keliling yang membentuk segi 4. Nah, aturannya kalau ini adalah sudut A derajat, B derajat, C derajat, D derajat. Nah, bagaimana aturannya? Nah, untuk segi 4 tali busur itu jumlahnya, ingat segi 4 itu 360 derajat. Nah, sudut yang berhadapan A derajat tambah C derajat itu sama dengan 180 derajat. B derajat ditambah D derajat itu sama dengan
180 derajat. Nah ini hafalannya ya. Jadi segi 4 kali busur, kalau dia berhadapan, ini berhadapan dengan ini, itu jumlahnya harus 180 derajat. Ini dengan ini sama, jumlahnya 180 derajat ya. Nanti kalian akan diberikan soal latihan. Semoga kalian rajin dalam mengerjakan soal latihan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi Bapak langsung. Ya, sekian dari Bapak. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan jempolnya ya.